kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat kan? Baik? Jangan-jangan ada adik-adik yang nggak semangat nih, malas ibadah, atau yang masih makan belum mandi. Siapa yang belum mandi? Ya, adik-adik, ayolah cepet. Hari ini hari Minggu loh, kita ibadah dulu. Persiapkan semuanya, Alkitabnya, persiapkan kidung cerianya, persiapkan minuman. Nanti kalau haus, tapi jangan makanan ya, makanannya sudah dimakan duluan ya. Nah, sekarang adik-adik coba perhatikan, mungkin masih ditemani sama papa mamanya, nggak apa-apa. Ibadah bersama dengan keluarga. Untuk apa? Untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan saatnya adik-adik, ayo dengarkan sama ibu guru yang akan membawa adik-adik dalam ibadah anak saat ini. Dengarkan ya, dan selamat berjumpa dengan Tuhan hari ini. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat Paskah. Selamat Paskah juga. Pasti adik-adik sekarang lagi senang-senang di rumah karena kita sama-sama merayakan hari Paskah. Nah, karena itu hari ini Mbak Ayu dan Mas Dio hari ini dalam rangka ibadah kita online, kita mau menyanyikan satu lagu dulu nih. Judulnya adalah Memasuki Gerbangnya. Yuk kita sama-sama nyanyi ya. Shalom, puji Tuhan, bersyukur kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan pada ibadah sekolah minggu pagi ini. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat dan kebaikan Tuhan buat kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau tolong kami anak-anak-Mu, Kau lingkupi dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami anak-anak-Mu untuk senantiasa taat kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman. Tapi sebelum mendengarkan, kita mau nyanyiin satu lagu dulu. Judulnya adalah Sungguh Alangkah Baiknya. Mulai. Anak-anakku, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa, anak-anakku. Tuhan Yesus, hari ini kami anak-anak-Mu hendak membaca dan mendengarkan firman. Tolong kami Tuhan, agar kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan membuka Alkitab kita. Sudah siapkan Alkitabnya? Kalau sudah siap, kita akan membuka Alkitab kita dari Kitab Mazmur 133. Kitab Mazmur 133. Ayatnya kita baca ayat 1 sampai 3. Kita sama-sama membaca ya. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk hidup rukun. Hidup rukun itu apa? Hidup rukun adalah hidup damai. Hidup damai itu adalah hidup yang dipenuhi dengan sukacita, tidak pakai berantem, tidak pakai musuh-musuhan. Hidup rukun itu adalah hidup damai di keluarga, hidup damai di sekolah, hidup damai di sekitar rumah, hidup damai di gereja, bahkan hidup damai di mana saja anak-anak berada. Nah, salah satu dari hidup damai adalah bekerja sama, bisa bekerja sama, tolong menolong, apalagi mengasihi, kemudian apalagi menghargai perbedaan. Dan yang utama adalah kita harus mengasihi satu dengan yang lainnya. Anak-anak harus bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita. Sekarang kita akan melihat video hari ini ya. Kita mau lihat tentang salah satu hidup damai atau hidup rukun. Yuk kita lihat videonya. Itu adalah hewan semut. Hewan semut hewan yang sangat kecil, tapi karena hewan semut bisa bergotong royong, bisa tolong menolong satu dengan yang lainnya, mereka bisa mengangkat beban yang berat. Makanan yang berat dapat mereka angkat karena mereka bisa bekerja sama dan mereka bergotong royong.
Makanan tersebut mereka angkat, mereka masukkan ke dalam sarangnya untuk mereka makan bersama-sama. Itu adalah salah satu contoh dari hidup rukun atau hidup damai bersama orang-orang atau bersama teman-teman di sekitar kita. Contohnya kayak semua tadi ya. Kemudian ada minyak wangi. Bu Guru punya gambar minyak. Nah, minyak wangi dan minyak yang tidak baik warnanya. Nah, pasti anak-anak memilih minyak yang wangi. Kenapa minyak yang wangi? Karena minyak wangi itu kalau kita pakai, maka orang-orang di sekitar kita akan mencium harum dari minyak wangi tersebut. Dan orang-orang yang mencium dari harumnya minyak wangi itu akan merasakan sukacita. Anak-anak sudah menjadi berkat dengan memakai minyak wangi tersebut, karena orang-orang yang di sekitar anak tersebut akan merasakan sukacita bahagia karena mencium harumnya minyak wangi. Coba kalau anak pakai minyak yang tadi warnanya hitam, pasti orang-orang di sekitar anak-anak tidak mau mendekat karena minyak tersebut bukan minyak yang baik untuk dipakai atau minyak yang tidak layak untuk digunakan karena minyaknya sudah jelek. Bahkan itu juga tidak bisa dipakai untuk memasak dan minyak tersebut hanya bisanya dibuang. Nah, makanya anak-anak juga harus menjadi seperti minyak wangi, menjadi berkat, mengeluarkan hal-hal yang baik dari anak-anak. Nah, kemudian apa lagi? Oh, tadi ada gambar Gunung Hermon. Gunung Hermon itu adalah gunung yang bersalju. Di sekitar Gunung Hermon tersebut ada daerah atau lembah yang sangat kering. Kasihan ya kalau lembah atau daerah sekitar Gunung Hermon tersebut tidak mendapati aliran air atau tidak ada embun yang turun di daerah tersebut. Karena apa? Karena pasti tidak ada tanaman yang tumbuh. Tapi ketika salju di Gunung Hermon itu mencair, maka air dari salju tersebut akan mengalir ke sekitar Gunung Hermon tersebut, seperti ke lembah-lembah yang kering tadi. Maka di lembah-lembah yang kering tadi, sekitar Gunung Hermon yang kering tadi akan teraliri air dan akan ada embun, dan menjadi di sekitar tersebut menjadi sejuk, terus pohon bisa numbuh dan dilihatnya juga enak karena menjadi tempat yang indah karena ada embunnya. Nah, itu karena si salju tadi mencair sehingga menjadi berkat buat di sekitar Gunung Hermon tersebut. Nah, Tuhan juga menginginkan kita menjadi berkat. Seperti apa berkatnya? Yaitu tadi yang tadi dapat menjadi orang atau anak yang mengasihi teman-teman yang lain. Kemudian anak yang bisa menghargai perbedaan. Kemudian apalagi anak yang bisa bekerja sama atau bergotong royong, dan yang utama adalah anak-anak juga bisa menjadi berkat karena Tuhan Yesus sudah memberkati kita semua dengan kematiannya di atas kayu salib untuk menebus dosa anak-anak dan menebus dosa ibu guru, bahkan menebus dosa manusia. Nah, siap menjadi berkat anak-anak, siap menjadi juru damai, siap menjadi anak-anak yang menciptakan kedamaian di mana saja anak-anak berada. Harus siap karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati kita, dan kita juga diharapkan Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Selamat menjadi berkat anak-anakku. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, sekarang kita akan melakukan aktivitas. Aktivitas minggu ini untuk kelas balita membuat kalung dari sedotan, sedangkan untuk kelas kecil membuat ulat dari kertas origami. Kita mulai untuk balita dulu ya. Kita memerlukan sedotan, benang, double tape, dan gunting. Nah, sedotan kita potong-potong sepanjang 2 cm dan 1 cm seperti ini. Sebelum kita rangkai, kita membuat salib dulu ya. Membuat salibnya kita menempel dengan menggunakan double tape ya. Jadi bisa menempel seperti ini. Ini salibnya sudah jadi. Baru kita ambil benang kira-kira 50 cm ya. Kita rangkai sedotan yang sudah dipotong-potong tadi ya, sudah digunting tadi ya.
selang-seling yang panjang, yang pendek, yang panjang, yang pendek. Jadi 4 panjang, 3 pendek. Kemudian salibnya kita pasang ya. Jadi seperti ini kalungnya ya. Nah, nanti diikat gitu ya. Nah, ingat ya, kalau sudah selesai aktivitasnya, sudah jadi, minta tolong mama atau papa untuk foto, kemudian dikirim WA ke Ibu Ami ya, supaya bisa ditampilkan di sekolah minggu untuk minggu depan. Mudah sekali kan membuatnya? Semangat ya anak-anak ya. Sekarang kita membuat aktivitas untuk kelas kecil, membuat ulat dari kertas origami. Kita memerlukan 2 lembar kertas origami, lem, isolasi, sama stick. Nah, kita buat pola badan, ekor, dan antenanya ya. Badannya kita buat pola bulat-bulat seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk polanya ekor segitiga seperti ini, dan pola antenanya seperti ini. Nah, 2 seperti ini ya. Setelah pola jadi, kita potong-potong polanya ya, seperti ini ya. Nanti jadinya bulat-bulat seperti ini. Kita tempel dengan menggunakan lem ya. Kita tempel, kita bentuk badannya ulat ya. Kita pasang ya. Kemudian antenanya kita pasang, kita buat matanya, kita buat mulutnya. Nah, untuk pegangannya kita pakai stick, jadi seperti ini sudah jadi ya. Mudah sekali anak-anak ya. Ya, anak-anak pasti bisa bikin yang lebih bagus dari ini ya. Ingat, kalau sudah selesai aktivitasnya, minta tolong mama atau papa untuk difoto, kemudian dikirim WA ke Ibu Ami dengan nomor seperti tertulis di sini ya. Oke, semangat ya anak-anak. Oke, sekarang kita akan melihat aktivitas minggu lalu ya. Nah, anak-anak, firman Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Hidup akan indah jika kita bisa rukun dan saling menyayangi. Sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu ini, kita tutup dalam doa bersama ya. 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala, 3 tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami sudah boleh mendengar firman Tuhan. Ajar kami anak-anak-Mu untuk menyayangi dan menghormati mama, papa, mengasihi dan menyayangi kakak, adik, serta teman-teman. Berkati dan lindungi orang tua dan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima
Nah, adik-adik, sekarang nggak terasa banget kita sudah ada di akhir ibadah. Sekarang sebelum kita mulai ibadah kita pastinya mau menyanyikan satu lagu yang berjudul Rukun Cinta Satu Sama Lain. Pada tahu kan? Yuk kita nyanyiin sama-sama. Selamat hari Minggu, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.